Halo, shalom semuanya, saya Pendeta Yeri Patinasarani. Tidak berasa sebentar lagi akan Natal, dan setiap kali Natal saya selalu merenungkan dan mengingat satu orang yang bernama Rianto. Siapa Rianto? Rianto adalah seorang Muslim Banser Nahdlatul Ulama yang ditugaskan menjaga satu gereja ketika gereja sedang melangsungkan kebaktian malam Natal tahun 2000, Gereja Ebenezer Indonesia di Mojokerto. Dan ketika ibadah sedang berlangsung, Rianto melihat benda yang ternyata itu adalah bom, dan dengan inisiatif dia mengambil bom tersebut dan mengizinkan, saya ulangi, mengizinkan bom itu meledak di tubuhnya. Tubuhnya terburai juga dengan nyawanya. Dia kehilangan nyawanya demi menyelamatkan nyawa orang-orang Kristen yang sedang beribadah pada malam Natal saat itu. Itu sebabnya, dengar baik-baik, orang Kristen tidak boleh melupakan apa yang Rianto pernah buat, apa yang sahabat Muslim pernah lakukan terhadap kita umat Kristen. Itu sebabnya saya mengajak setiap kita, cintai bangsa ini, miliki semangatnya Rianto. Saya memakai satu peci dengan tulisan Nahdlatul Ulama, pemberian seorang sahabat dari Jombang. Saya juga memakai kaos yang saya sangat suka, ada gambar Gus Dur di sini. Dia adalah tokoh toleransi yang sebenarnya kita dapat pelajari. Biarlah pada Natal ini kita merenungkan kelahiran Yesus dan juga kelahiran Yesus di hati kita. Tapi juga biarkan Natal ini kita merenungkan bahwa orang-orang terhormat adalah orang-orang yang tahu ada kepentingan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Yesus datang bukan untuk dirinya. Yesus datang untuk saudara, juga untuk saya. Itu sebabnya mari kita hidupi semangat Kristus ini. Hidupi semangat dari Rianto ini. Merajut kebersamaan bersama-sama saudara seiman. Jangan takut akan perbedaan. Melangkah dalam keberagaman, mencetak sejarah baru bagi bangsa kita, sehingga bangsa kita akan menjadi bangsa yang bersinar di antara bangsa-bangsa. Saya tahu ini Natal yang tidak mudah buat setiap kita. Kita lewati pandemi COVID-19 yang panjang. Tapi saya percaya, waktu kita ambil satu langkah malam Natal ini, dalam Natal tahun ini, maka Tuhan akan buat ribuan langkah di depan kita. Saya percaya sejarah baru akan tercetak melalui iman saudara dan saya. Selamat Natal bagi setiap kita. Jangan lupa berbagi Natal bagi orang-orang sekitar kita. Saya percaya kita adalah orang-orang luar biasa. Salam hormat untuk keluarga. Saya Pendeta Yeri Patinasarani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merdeka. Ini adalah Rianto. Kisah heroiknya berawal di malam Natal 24 Desember tahun 2000 saat ia dan belasan personel Banser lainnya ditugaskan untuk membantu polisi menjaga keamanan di sebuah misa Natal di Gereja Ebenezer, Mojokerto, Jawa Timur. Saat misa akan berlangsung, salah seorang umat memberi kabar bahwa di dalam gereja ada bungkusan hitam yang mencurigakan. Mendengar hal ini, Rianto langsung membuka bungkusan yang ternyata isinya kabel terhubung dengan rangkaian yang memercikkan api. Rianto lalu segera membawa lari bungkusan itu menjauh dari gereja. Namun naas, bom meledak di dalam pelukan Rianto. Rianto pun kini dikenang sebagai pejuang kemanusiaan yang tidak mengenal batasan golongan ataupun agama. Pahlawan, ya, pahlawan kemanusiaan atau patriot lah gitu yang kita sebut untuk kemanusiaan, karena dia keberaniannya dia untuk membawa itu dengan asumsi supaya tidak ada ledakan bom itu, sehingga dia masukkan ke bak kontrol di depan itu. Jadi kalau dari kita, dia itu seorang yang saya katakan menjadi pahlawan kemanusiaan. Rianto juga jadi panutan bagi anggota Banser Kota Mojokerto.
sosoknya tak pernah dilupakan. Memiliki sosok tauladan yang luar biasa, yang itu lahir dari seorang Banser. Apa yang dilakukan Rianto menjadi motivasi bagi kami untuk selalu menjaga dan menghidupkan tentang bagaimana kita membangun hubungan sesama manusia, bagaimana kita menghidupkan toleransi khususnya di kehidupan antar umat beragama, dan bagaimana kita membangun persaudaraan yang sejati. Rianto merupakan anak pertama dari 7 orang bersaudara. Di mata keluarga, Rianto merupakan sosok pendiam dan penurut. Sebagai anak tertua di masa hidupnya, Rianto membantu orang tuanya untuk membiayai hidup dan biaya pendidikan 6 orang adiknya. Kedua orang tua Rianto mengaku bangga, anaknya bisa menjadi teladan bagi warga lain untuk menjaga kerukunan dan berperilaku toleransi terhadap sesama. Besar sendiri yang sudah bekerja, ya sedikit banyak ya bantu orang tua untuk memberi makan adik-adiknya. Itu kan bapaknya seorang pengemudi becak, ya seadanya, sebolehnya, cukup ya dibuat makan, beli beras ya beli beras, ndak cukup ya beli kasepe apa ya seadanya lah. Sebagai pengingat sekaligus wujud hormat kepadanya, pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur mengganti nama jalan di Kelurahan Prajurit Kulon menjadi Jalan Rianto. Jalan ini merupakan jalan utama menuju rumah orang tua Rianto. Meski peristiwa ini sudah 19 tahun lalu, sosok Rianto bagi sebagian orang tak pernah dilupakan, terutama di tengah ragam tantangan yang dihadapi Indonesia terkait kerukunan. Komunitas yang menamakan dirinya Katolik Garis Lucu menggalang dana untuk keluarga Rianto dan keempat temannya yang kala itu bertugas. Rianto telah menunjukkan diri sebagai umat beragama yang kaya nilai kemanusiaan. Sosoknya akan terus dikenang sebagai